Sobat Vibrasi Semesta, bukan kebetulan kamu menonton video ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang membimbingmu, membawa dirimu ke titik ini. Karena ada sesuatu yang penting yang harus kamu dengar. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Bukan oleh orang biasa, tapi oleh mereka yang tahu bahwa ketika manusia menemukan kekuatan batinnya, maka sistem yang selama ini mengurung kesadarannya akan terguncang. Mereka menyembunyikannya bukan karena tidak penting, tetapi karena terlalu kuat. Sobat, visualisasi ini bukan sekadar teknik, namun ini adalah sihir dalam bentuk yang paling murni. Apa yang akan kamu temukan di sini? Bukan sekadar rahasia yang mengubah hidup, tapi sebuah kebenaran yang akan membangunkan jiwa pencipta di dalam dirimu. Dan sekali kamu sadar akan kekuatan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Siapkan hatimu, tutup distraksi, tarik nafas yang dalam, dan izinkan dirimu menyelami sesuatu yang mungkin telah kamu cari seumur hidupmu. Karena perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan kamu adalah salah satu dari yang terpilih untuk mengetahuinya. Yang pertama, pengetahuan ini tidak akan pernah diajarkan di sekolah. Bayangkan, dalam sunyi pikiranmu, ada ruang yang tak pernah dijamah siapapun. Di sanalah terletak kekuatan sejati yang telah lama tersembunyi. Bukan karena tak ada, tapi karena dunia tidak ingin kamu mengetahuinya. Sejak kecil, kita diajarkan untuk melihat kenyataan apa adanya, tapi tidak pernah diajarkan bahwa kita adalah pencipta dari kenyataan itu sendiri. Ada teknik rahasia yang dulu hanya diajarkan di sekolah misteri kuno. Teknik ini mampu mengubah hidup, arah, bahkan takdir seseorang jika dilakukan dengan benar. Semuanya dimulai dengan satu hal yang sangat sederhana. Saat seseorang mulai membayangkan sesuatu dengan jelas, berwarna, terasa nyata seolah-olah sedang terjadi. Saat itulah dia mulai menyentuh dunia energi yang tak terlihat. Ini bukan imajinasi kosong. Ini adalah bahasa asli alam semesta. Setiap gambar yang kamu ciptakan dalam pikiran sedang dikirim sebagai sinyal kuat ke dalam jaringan energi kehidupan. Para penjaga pengetahuan kuno menyebutnya the seeing before becoming, melihat sebelum menjadi nyata. Inilah teknik visualisasi yang disembunyikan karena terlalu kuat. Jika semua orang tahu bagaimana cara menggunakannya, maka tidak akan ada lagi batas. Sistem dunia akan runtuh, karena manusia tidak lagi bergantung pada struktur luar, tapi membangun kehidupannya dari dalam. Itulah mengapa teknik ini dijauhkan dari kurikulum, dari buku, bahkan dari percakapan sehari-hari. Saat seseorang memejamkan mata dan membayangkan masa depan seolah itu sedang terjadi saat ini juga, sistem saraf di tubuhnya mulai beresonansi dengan energi dari dimensi yang lebih tinggi. Tubuhnya merespons, seakan ia benar-benar sedang mengalaminya. Hormon berubah, emosi terbentuk, dan medan energi pribadi bergeser. Dalam istilah spiritual, ini adalah sihir. Dalam istilah sains, ini adalah neurosinkronisasi. Namun, tak banyak yang tahu cara mengaktifkan kekuatan ini. Karena mereka terlalu sibuk mengejar kenyataan di luar, tanpa pernah menoleh ke dalam. Teknik ini tidak bekerja jika hanya dilakukan sekali. Ia membutuhkan kedisiplinan, ketenangan, dan yang terpenting adalah perasaan. Sobat Vibrasi Semesta, semesta tidak merespon logika. Ia hanya mengenal vibrasi. Semakin dalam kamu merasakannya nyata, semakin cepat semesta meresponsnya dengan bukti fisik. Banyak tokoh besar dunia, dari penemu, seniman, pemimpin spiritual hingga miliarder, semua menggunakan teknik ini diam-diam. Mereka tahu bahwa dunia fisik hanyalah cerminan dari dunia batin. Mereka tidak menunggu keajaiban terjadi. Mereka menciptakan keajaiban itu terlebih dahulu di dunia yang tak terlihat, lalu membiarkannya muncul dengan sendirinya di hadapan mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum. Dan inilah saatnya kamu mengetahui bahwa teknik ini
bukan untuk main-main, tapi untuk benar-benar mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan korban kenyataan. Kamu adalah penyusunnya. Dan ketika kamu mengaktifkan kekuatan visualisasi ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Yang kedua, ilmu ini yang disembunyikan dari mata dunia. Di zaman dunia kuno, ilmu tentang visualisasi dianggap lebih berbahaya daripada pedang atau senjata apapun. Mengapa? Karena satu manusia yang memahami cara mengarahkan pikirannya dapat mengguncang kerajaan, mengubah nasib bangsa, dan membangkitkan kekuatan yang tak bisa dihentikan. Mereka yang berkuasa tahu ini. Mereka tahu bahwa jika rakyat mengetahui rahasia ini, maka kekuasaan eksternal akan runtuh. Itulah sebabnya ilmu ini disimpan dalam simbol-simbol, dalam mitologi, dalam lukisan, dan dalam cerita-cerita dongeng. Semua tersembunyi di balik tirai, menunggu untuk ditemukan oleh jiwa-jiwa yang siap. Visualisasi bukan hanya tentang membayangkan mobil mewah atau rumah besar. Itu adalah keterampilan suci untuk menyusun realitas dari ketiadaan. Ketika kamu mengaktifkan kekuatan ini, kamu tidak hanya sedang meminta, kamu sedang menciptakan. Coba bayangkan, sebuah energi bergerak dari pikiranmu, menembus ruang dan waktu, mencari jalannya untuk mewujudkan dirinya di dunia materi. Semakin sering kamu membayangkan, semakin kuat jalur itu terbangun. Sampai akhirnya, apa yang tadinya hanya sebuah gambar samar di dalam kepala, menjadi sesuatu yang bisa kamu sentuh, rasakan, dan hidup. Inilah sihir sejati. Inilah warisanmu yang telah lama terlupakan. Yang ketiga, kenapa visualisasi gagal bagi banyak orang? Mungkin kamu pernah mencoba membayangkan impianmu, merasakan sebentar semangatnya, lalu perlahan merasa kecewa karena tidak ada yang berubah. Ini masalah yang dialami banyak orang. Dan alasannya sederhana, mereka membayangkan dari tempat kekurangan, bukan kelimpahan. Mereka membayangkan keinginan mereka sambil merasakan bahwa mereka belum punya. Mereka berdoa dengan rasa takut. Mereka bermeditasi sambil terbebani rasa ragu. Semesta tidak merespon kata-kata. Semesta merespon frekuensi. Kalau kamu membayangkan dengan rasa cemas, semesta menangkap kecemasan itu, bukan gambarmu atau visualisasimu. Kalau kamu bermimpi dengan rasa putus asa, semesta memperbesar putus asa itu, bukan impianmu. Visualisasi yang berhasil adalah visualisasi yang dibumbui oleh perasaan telah memilikinya, bukan menginginkan, tetapi merasakan bahwa itu sudah nyata sekarang. Ketika kamu membayangkan dirimu sehat, kaya, damai, bahagia, dan kamu benar-benar merasakan seolah itu sudah terjadi, saat itulah kamu mengirim sinyal yang jelas dan kuat ke medan kuantum. Semesta, dalam kesempurnaannya, mulai mengatur segala sesuatu untuk menyelaraskan dirimu dengan kenyataan itu. Bukan karena kamu meminta, tetapi karena kamu sudah menjadi frekuensi itu. Yang keempat, cara membuka gerbang takdir. Sekarang, kamu sudah tahu kuncinya, tapi pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Inilah langkah sederhana untuk mengaktifkan kekuatan visualisasi dalam hidupmu. Temukan momen yang sunyi. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk masuk ke dalam keheningan, jauh dari distraksi, jauh dari kekacauan dunia luar. Bayangkan dengan detail, lihat, rasakan, dengar, bahkan cium aroma dari kehidupan yang kamu inginkan. Buat gambarnya sehidup mungkin. Bangkitkan perasaan. Rasakan kegembiraan, kedamaian, kebanggaan, cinta, seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan sekarang. Percayai dan lepaskan. Setelah visualisasi selesai, percayalah bahwa benih sudah ditanam. Lepaskan keterikatan pada hasilnya,
Izinkan semesta mengatur jalannya. Ambillah langkah kecil setiap hari. Visualisasi membuka pintu. Tapi langkah-langkah kecilmu setiap hari adalah perjalanan melewati pintu itu. Sobat vibrasi semesta, dunia di dalammu jauh lebih besar daripada dunia di luarmu. Kamu tidak perlu meminta izin pada siapapun untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan. Semua alat sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Sekarang, keputusan ada di tanganmu, terus hidup sebagai korban kenyataan, atau bangkit sebagai pencipta kenyataanmu sendiri. Pilihannya selalu ada di tanganmu. Dan hari ini, saat ini, adalah undangan semesta untukmu. Untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya, pencipta yang terlupakan, yang kini telah terbangun. Kelima, menghapus keyakinan lama yang menghalangi visualisasi. Bayangkan kamu menanam benih di tempat yang penuh bebatuan, atau tanah yang tandus dan keras. Meski benih itu unggul dan kuat, ia takkan tumbuh sempurna. Begitu juga dengan visualisasi. Ia tak bisa tumbuh dalam tanah batin yang masih dipenuhi keyakinan lama yang mengikatmu pada keterbatasan. Inilah yang selama ini tidak banyak diajarkan. Sebelum kamu bisa menciptakan realitas baru, kamu harus melepaskan realitas lama yang terpatri dalam pikiran bawah sadar. Keyakinan lama adalah suara-suara yang terus bergema dalam batinmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi mereka membisikkan, "Aku tidak layak. Uang itu susah, hidup itu berat, atau aku tidak bisa berubah." Suara-suara ini tidak datang dari dirimu yang sejati. Mereka datang dari pengalaman masa lalu, dari warisan keluarga, dari sistem kepercayaan sosial yang tanpa sadar kamu warisi. Selama mereka masih ada di dalam, semua visualisasi yang kamu buat akan terus bertabrakan dengan batasan ini. Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah menyadari bahwa kamu memiliki kuasa untuk menggantinya. Kamu bukan korban dari pikiranmu, kamu adalah pencipta dari pikiran itu. Dengan kesadaran ini, kamu mulai mengamati setiap reaksi batinmu. Ketika kamu membayangkan kekayaan, apakah muncul rasa takut? Ketika kamu membayangkan cinta, apakah muncul rasa tidak layak? Itulah titik-titik yang menunjukkan di mana keyakinan lama sedang memegang kendali. Hadapi mereka bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta. Katakan dalam hati, "Aku melihatmu. Aku mengerti kenapa kamu ada. Tapi sekarang, aku memilih untuk melepaskanmu." Setiap kali kamu mengucapkan itu, kamu sedang mencabut akar-akar lama dari tanah batinmu. Dan tanah itu akan mulai menjadi subur kembali, bersih, siap menumbuhkan benih baru yang kamu pilih dengan sadar. Ada satu teknik sederhana, tapi sangat kuat, yakni afirmasi berulang. Dalam kondisi tenang, ketika kamu berada dalam zona alfa, ucapkan dengan lembut keyakinan baru, "Aku layak menerima keberlimpahan. Aku mencintai diriku. Aku percaya pada jalan hidupku." Ulangi sampai batinmu mulai percaya. Mungkin butuh waktu, tapi seperti air yang menetes di batu. Lambat laun ia akan membentuk celah, dan celah itulah tempat masuknya cahaya kesadaran baru. Setiap keyakinan yang kamu lepaskan akan membuka ruang untuk realitas yang lebih besar. Visualisasimu akan mulai mengalir tanpa rintangan. Kamu tak lagi harus berusaha keras untuk meyakinkan dirimu, karena alam bawah sadarmu sudah menjadi sahabat, bukan musuh. Dan saat itulah keajaiban mulai datang tanpa peringatan, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang siap menerimanya. Inilah saatnya kamu memilih. Apakah kamu akan terus hidup berdasarkan cerita lama yang ditanamkan padamu? Atau kamu akan menulis cerita baru dari suara hatimu sendiri? Karena setiap realitas besar dimulai dari keputusan kecil untuk melepaskan apa yang tak lagi selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Keenam, simulasi realitas.
Bayangkan, seluruh hidup ini adalah sebuah simulasi energi, dan kamu adalah pemain sekaligus perancangnya. Apapun yang kamu alami di luar sana, relasi uang, kesehatan, keberuntungan, semuanya adalah proyeksi dari program yang berjalan di dalam pikiran dan getaran energimu. Dan inilah rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Visualisasi bukan sekadar bermimpi, tetapi sebuah cara untuk memprogram realitas virtual tempat kamu hidup ini. Visualisasi bekerja seperti sistem desain dalam dunia digital. Saat kamu membayangkan sesuatu dengan detail, emosi, dan keyakinan, kamu sedang membuat cetak biru energi yang kemudian diproyeksikan ke layar kehidupan. Semakin kuat gambaran yang kamu ciptakan, semakin cepat ia termanifestasi. Karena alam semesta tidak membedakan antara apa yang nyata dan yang kamu yakini sebagai nyata. Energi hanya mengikuti frekuensi dominan yang kamu pancarkan. Begini cara kerjanya. Ketika kamu memvisualisasikan dirimu sudah memiliki hal yang kamu inginkan, entah itu kesehatan sempurna, bisnis sukses, atau kehidupan penuh cinta, maka tubuhmu, emosimu, dan gelombang pikiranmu mulai beresonansi dengan kondisi itu. Kamu mulai hidup dalam kemungkinan itu, meski secara fisik belum terjadi. Dan dari getaran itu, realitas mulai mengatur ulang dirinya. Situasi, orang-orang, bahkan kejadian acak, akan muncul dan selaras dengan visualisasi yang kamu pancarkan. Ini bukan ilusi, ini adalah mekanika kuantum spiritual. Fisikawan modern bahkan mulai menyadari bahwa partikel tidak memiliki bentuk tetap sampai diamati. Artinya, dunia tidak sepenuhnya ada sampai kamu memberinya makna, pengamatan, dan frekuensi. Visualisasi adalah bentuk pengamatan terdalam, karena ia bukan hanya menggunakan mata, tapi seluruh getaran jiwamu. Dan ketika kamu mengamati masa depan dengan kepercayaan penuh, kamu mengundangnya masuk ke masa kini. Banyak yang gagal mewujudkan keinginan, bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar masuk ke peran itu. Secara batin, mereka hanya berharap, tapi masih melihat diri mereka sebagai orang yang kekurangan, sebagai seseorang yang belum siap, atau masih jauh dari impian. Padahal, rahasia dari simulasi realitas adalah menjadi karakter utama sebelum naskahnya selesai ditulis. Maka naskah itu akan menyesuaikan. 7. Ritual rahasia. Ada momen-momen dalam satu hari di mana alam semesta membuka tirainya. Dimensi antara dunia fisik dan batin menjadi sangat rapuh, dan di titik itulah visualisasi bekerja paling kuat. Waktu-waktu ini bukan sembarangan. Ini adalah jam-jam emas yang dikenal oleh para penyembuh kuno, para guru spiritual, dan mereka yang memahami cara kerja energi dengan mendalam. Waktu pertama yang sangat sakral adalah saat kamu baru saja bangun dari tidur. Ketika otakmu masih dalam gelombang alfa dan theta. Ini adalah waktu di mana pikiran sadar belum sepenuhnya aktif, dan pikiran bawah sadar masih terbuka lebar. Visualisasi yang kamu lakukan dalam keadaan ini akan langsung masuk dan tertanam seperti benih di tanah yang baru dibuka. Waktu kedua yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum kamu tidur. Inilah saat kamu meletakkan perintah terakhir ke dalam sistem energimu sebelum masuk ke dunia mimpi. Ingat, ketika kamu tidur, tubuhmu diam, tapi pikiran bawah sadarmu aktif. Ia akan bekerja sepanjang malam berdasarkan getaran terakhir yang kamu tanam. Jika kamu visualisasikan keberlimpahan, kedamaian, atau kesembuhan sebelum tidur, maka sepanjang malam pikiranmu akan menghidupkan frekuensi itu, menciptakan resonansi yang mendalam. Namun bukan hanya pagi dan malam. Ada juga waktu saat emosi kamu sedang sangat tinggi, baik itu bahagia luar biasa atau sedih yang mendalam. Di saat seperti itu, getaran emosi menjadi sangat kuat. Dan jika kamu memvisualisasikan sesuatu dalam keadaan itu, maka energi yang kamu pancarkan akan memiliki kekuatan lipat ganda.
8. Bahasa emosi. Energi perasaan adalah kunci mantra visualisasi. Visualisasi tanpa emosi hanyalah lamunan. Tapi saat kamu menggabungkan gambaran mental dengan getaran perasaan yang tulus dan mendalam, itulah yang disebut sihir sejati. Emosi adalah bahasa batin yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada kata-kata. Alam semesta tidak merespon pada logika, ia merespon pada frekuensi emosional yang kamu pancarkan. Dan disinilah letak rahasia yang selama ini dijaga oleh para penjaga kebijaksanaan. Apapun yang kamu rasakan dengan intens, akan mulai membentuk duniamu. Bayangkan dirimu sedang memvisualisasikan kehidupan yang penuh cinta, kesejahteraan, atau keberhasilan. Tapi jika dalam hatimu kamu masih merasa cemas, tidak layak, atau takut, maka yang ditangkap oleh medan energi di sekitarmu bukanlah gambaran visualmu, tapi getaran batinmu. Maka yang terwujud bukan impian itu, melainkan cerminan dari rasa takutmu. Inilah sebabnya banyak orang kecewa dengan visualisasi, bukan karena tekniknya salah, tapi karena emosinya bertentangan. Emosi bukan hanya perasaan, ia adalah energi bergerak. Dan saat kamu menanamkan emosi ke dalam visualisasi, kamu seperti menyuntikkan nyawa ke dalam gambar yang kamu ciptakan. 9. Kebangkitan jiwa pencipta. Saat kamu menjadi sumber dari segalanya, di balik semua teknik, waktu sakral, dan emosi yang menggetarkan, ada satu kunci utama yang tak boleh dilupakan, yaitu kesadaran bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa yang mencoba menciptakan sesuatu dari luar dirinya. Kamu adalah sumber itu sendiri. Visualisasi bekerja bukan karena kamu memohon sesuatu datang, tapi karena kamu menyadari bahwa segalanya berasal dari dalam dirimu. Kamu bukan penerima, kamu adalah pemancar. Kamu bukan korban realitas, kamu adalah penciptanya. Apa yang kamu lihat di luar dirimu hanyalah refleksi dari kondisi batinmu. Jika kamu percaya bahwa kamu kecil, terbatas, dan harus berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu, maka dunia akan mencerminkan itu. Tapi jika kamu bangkit, menyadari bahwa energi pencipta itu hidup di dalammu, maka kamu tak lagi mengejar, melainkan menarik. Karena kamu sudah sefrekuensi, sudah selaras, sudah menjadi satu. Jiwa manusia memiliki kekuatan luar biasa, tapi ia tidur dalam kesadaran yang terbatas. Visualisasi adalah jembatan yang membangunkan jiwa itu. Saat kamu mulai menggambar kenyataan lewat imajinasi yang penuh getaran, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu sedang membangunkan kekuatan ilahi yang sudah ada sejak awal. Dan dari titik ini, kamu tidak akan melihat visualisasi sebagai teknik, tapi sebagai proses alami dari hidupmu. Kamu akan tahu bahwa yang kamu visualisasikan adalah kehidupan yang memang sudah ditakdirkan untukmu. Inilah perjalananmu, bukan sekadar membayangkan masa depan, tapi membangunkan kekuatan sejati yang telah lama tertidur di dalam dirimu. Kini, saatnya kamu melangkah bukan lagi sebagai pemimpi, melainkan sebagai pencipta. Karena semua yang kamu cari di luar, sebenarnya sudah ada di dalam. Dan ketika kamu mengingat siapa dirimu sesungguhnya, seluruh semesta akan membuka jalannya.